Sekarang, mari kita bahas mengenai salah satu grup yang berada pada home tab, yaitu clipboard. Jadi, clipboard itu sendiri adalah grup yang berisi kumpulan fungsi atau perintah yang bersinggungan dengan proses copy paste. Copy paste di sini bisa dibilang sebuah paragraf atau kalimat atau bahkan gambar, bahkan bisa saja sebuah format. Ya, contohnya warna atau style, dekorasi teks, dan lainnya. Oke, sebelum kita melanjutkan, mari kita buat kesepakatan bahwa hal-hal seperti teks, paragraf, gambar, atau yang lainnya yang bisa kita copy paste, kita istilahkan sebagai sebuah objek. Ini untuk membantu pembahasan kita ke depannya. Pasti kalian sudah familiar dengan proses copy. Jadi proses copy itu adalah proses untuk menyalin sebuah objek yang biasanya fungsionalitasnya ini digabungkan dengan proses paste. Nanti kita akan bahas. Oke, contohnya seperti ini. Pertama kita blok sebuah objek, setelah itu kita pilih copy. Nah, kemudian kita lanjutkan copy, copy. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya, jika kita mengcopy sebuah objek secara massal, maka bagaimana dong untuk mempastenya? Karena ujung-ujungnya pasti yang dipaste adalah objek yang terakhir kita copy. Nah, sebenarnya Microsoft Word itu mempermudah kita jika kita ingin mengcopy banyak objek sekaligus. Ia akan membuatkan kita sebuah list, di mana list itu adalah kumpulan dari objek-objek yang telah kita copy. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, ada di tombol clipboard. Objek-objek yang tadi kita copy itu akan didaftarkan di sini, yang artinya kita bisa menggunakannya proses paste di kemudian waktu. Proses yang kedua adalah cut. Nah, contohkan cut itu adalah sebuah proses untuk memotong sebuah objek lalu menghapusnya dengan tujuan untuk memindahkan sebuah objek ke tempat atau media lain secara dipastekan ya pastinya. Contohnya seperti ini. Anggaplah kita tambahkan teks sedikit. A, B, B, C. Nah, kita blok. Kemudian kita pilih cut. Oke. Di sini, objek yang tadi kita blok telah hilang dan terhapus. Ini yang membedakan proses copy dengan cut. Jadi, copy tidak menghapus, hanya menyalin objek yang dia blok. Tetapi, cut akan menghapus dan memotong objek yang telah kita blok. Secara pandangan kita memang objek yang kita cut itu terhapus, namun sebenarnya dia itu masuk ke daftar di clipboard ini, yang nantinya memang tujuannya untuk kita paste di lain waktu. Selanjutnya, kita akan mencontohkan proses dari paste ini. Oke, contoh tadi sebelumnya itu kita sudah mengcopy sebuah objek yang bernilai ABC. Kemudian arahkan kursor ke sini, lalu klik. Nah, maka objek yang tadi kita cut itu akan dipaste ke sini. Contoh lagi, bila kita copy objek lain, copy, oke, spasi, kemudian kita paste, maka akan muncul juga di sini. Nah, paste ini selain dari tombol fungsinya langsung, sebenarnya kita juga bisa menggunakan clipboard. Nah, ini tujuan dari clipboard ini, menyimpan objek yang kita cut atau kita copy sebelumnya. Jadi, ketimbang kita menggunakan tombol paste yang akan mempaste sebuah objek yang paling terakhir kita copy atau cut, mending kita bisa menggunakan clipboard ini. Oke. Nah, begitu. Paste sendiri sebenarnya di Microsoft Word itu memiliki opsi-opsinya. Oke, contoh kita milih salah satu objek, kemudian kita copy. Setelah itu kita klik tombol yang drop down ini yang di bawah, jangan di atas, yang di bawah. Nah, di sini terdapat 4 opsi yang akan kita bahas satu persatu.
Nah, yang pertama ini adalah keep source formatting. Maksudnya seperti ini. Keep source formatting ini adalah metode mempaste sebuah objek, tetapi dia tetap mempertahankan seluruh format yang berada pada format sumbernya. Ya, jadi kita contoh telah mengcopy kata Word, kemudian kita paste di sini dengan menggunakan keep source formatting, maka akan muncul persis dengan format yang berada pada sumbernya. Opsi berikutnya adalah merge formatting. Nah, apa sih merge formatting itu? Jadi merge formatting itu pendekatan paste atau metode paste, di mana dia menggabungkan format dari sumber dan format yang sudah kita setting di berkasnya. Maksudnya, ketika sumber menggunakan format A dan B, namun berkas kita hanya men-setting format A, maka ketika objek itu dipaste, dia akan menimpa format A dari sumber dengan format A yang ada di berkas kita. Tetapi dia mempertahankan format B-nya karena kita tidak setting itu di berkas kita. Contoh seperti ini. Oke. Ini kita fokus di sini. Ya. Di sini itu kita men-setting non-bold, kemudian 12 untuk ukurannya dan rata kiri. Oke, kita sudah setting sedemikian rupa. Nah, kemudian anggaplah ini adalah sumber. Kita akan copy objek ini. Setelah itu, kita turun ke bawah. Oke. Kemudian kita paste menggunakan merge format. Nah, terlihat perbedaan di sini. Apa yang beda? Yaitu perataan paragrafnya. Ia ada di rata kiri. Kenapa? Ya tadi, karena kita sudah setting ini ke rata kiri. Dan ukuran fontnya. Kenapa? Karena ukuran fontnya itu juga kita setting menjadi 12. Tetapi dia tetap mempertahankan boldnya. Karena kita memang tidak mengutak-atik bold ini sebelumnya. Oke. Selanjutnya adalah metode paste untuk picture. Jadi kalau picture ini dia itu sebenarnya dia mengubah menjadi sebuah gambar seperti ini. Nah, ini gambar gitu. Jadi seperti itu ya untuk picture. Kemudian yang terakhir adalah keep text only. Oke, contohnya keep text only itu seperti ini. Ketika kita mengcopy sebuah objek dari sumbernya yang memiliki berbagai macam format, dengan keep text only, maka yang dipastikan adalah hanya teks tanpa format apapun. Gitu. Jadi dia sepenuhnya menghilangkan semua format yang ada di sumbernya. Contoh seperti ini. Kita anggap sumbernya ini, kemudian copy. Setelah itu, kita paste menggunakan keep text only. Oke. Maka dia tidak memiliki format apa-apa di sini. Hanya mengikuti default atau yang sudah kita setting pada berkas saja. Oke, fungsi terakhir dari clipboard group itu adalah format painter. Jadi format painter ini adalah fungsi untuk mengcopy format dari suatu objek, kemudian dipaste pun berupa format gitu. Jadi ini tuh copy paste-nya untuk format. Ya, contohnya seperti ini ya. Kita arahkan di sini, oke. Di sini ada objek dengan berformat 16 pt ukurannya dan berwarna merah. Dan di bawahnya ini ada teks berformat 12 pt dan berwarna hitam. Oke, pemakaiannya itu kita cukup blok sebuah objek yang memiliki formatnya, kemudian kita klik format painter. Setelah itu, maka kursor kita akan memiliki ini seperti si cat ini ya. Oke, lalu klik di salah satu objek, misal contoh 12 pt ini. Nah, dia akan mengcopy yang proses pertama tadi, mengcopy sebuah format, kemudian ketika kita klik di objek yang akan kita implementasikan formatnya, maka dia akan mempaste format yang tadi kita telah copy. Sebagai penutup, kita akan sedikit membahas soal shortcut. Jadi, fungsi-fungsi tadi itu, jika kita ingin copy, maka kita harus, setelah blok, kita harus
ke tombol ini. Dan jika dilakukan terus-menerus, maka akan memakan waktu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan table yang berisi shortcut dari fungsi-fungsi tadi yang telah kita bahas. Yang pertama ada copy. Ketimbang kita menggunakan tombol copy yang ada di clipboard group, maka kita bisa menggunakan shortcut menggunakan Ctrl C. Ya, ini pasti sudah familiar ya. Kemudian cut bisa kita ganti dengan Ctrl plus X. Nah, paste, paste itu sebenarnya kita cukup menggunakan Ctrl plus V. Nah, di sini secara default, Ctrl plus V itu menggunakan opsi Keep Short Formatting. Jadi memang ketika kita menggunakan Ctrl V saja, maka Keep Formatting yang akan diimplementasikan. Nah, tetapi opsi-opsi lain pun memiliki shortcutnya sendiri-sendiri. Maksudnya gini, ketika kita mempaste menggunakan Ctrl plus V, lalu, nah ini maksudnya bukan Ctrl plus T ya. Jadi maksudnya gini, setelah kita klik Ctrl plus V, kemudian klik Ctrl sekali lagi, kemudian huruf yang kita mau untuk mewakili dari opsi ini. Oke. Nah, yang terakhir adalah untuk format painter. Untuk proses copy dari sebuah objek, yang pastinya awalnya kita perlu blok dulu ya. Untuk kopinya menggunakan kombinasi Ctrl plus Alt plus C. Nah, untuk pastanya Ctrl plus Alt plus V.